Ada banyak hal yang gak pernah benar-benar bisa dijelaskan oleh anak rantau. Tentang sunyi di kamar kos yang terlalu sempit untuk rindu. Tentang diam-diam menangis malam-malam. Tentang sepi yang bahkan gak bisa dihibur oleh suara tawa. Merantau bukan cuma soal pindah tempat, tapi juga pindah kehidupan. Meninggalkan yang nyaman dan melangkah ke arah yang belum tentu ramah. Di balik senyum yang tetap kamu tunjukkan, ada lelah yang gak semua orang tahu. Tapi kamu tetap bertahan, karena kamu tahu, hidup ini bukan tentang selalu menang, tapi tentang terus berjalan, meski kadang tertatih. Untuk kamu yang sedang jauh dari rumah, semoga cerita panjang ini bisa jadi teman saat kamu rindu tapi tak bisa pulang, atau saat kamu butuh pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Ini adalah suara untukmu yang memilih untuk bertahan. Teruntuk kamu yang saat ini sedang jauh dari rumah, aku tahu hari itu gak akan pernah kamu lupakan. Hari saat kamu benar-benar meninggalkan rumah untuk pertama kalinya. Bukan sekedar pergi ke luar kota, tapi pergi untuk waktu yang belum kamu tahu kapan akan pulang sepenuhnya. Pagi itu, mungkin matahari tetap bersinar seperti biasa, tapi bagimu ada yang berbeda. Pagi itu terasa lebih sunyi. Meski rumah ramai oleh suara koper diseret, suara ibu yang sibuk menyiapkan bekal terakhir, atau suara bapak yang mencoba menahan tangis dengan pura-pura sibuk di halaman. Kamu tahu betul, ini bukan liburan, ini bukan perjalanan biasa. Ini awal dari hidup yang baru. Dan diam-diam, kamu takut. Tapi kamu tetap senyum. Karena kamu gak mau mereka lihat air matamu. Kamu gak mau ibu tambah sedih. Kamu gak mau bapak kehilangan keyakinan bahwa anaknya kuat. Jadi kamu tahan semua. Bahkan saat naik kendaraan itu dan mulai menjauh, kamu menatap jendela. Bukan karena pemandangannya menarik, tapi karena kamu gak bisa menatap siapa-siapa lagi tanpa air matamu jatuh. Hari itu adalah hari pertama kamu belajar bahwa keberanian itu bukan tentang tidak menangis, tapi tetap melangkah, meski hati rasanya lepas sedikit demi sedikit. Banyak orang bilang, hari saat kamu pergi dari rumah adalah hari terakhir kamu benar-benar tinggal di rumah. Karena setelah itu, setiap pulang hanya terasa seperti singgah. Bukan karena rumahmu berubah, tapi karena kamu pelan-pelan tumbuh jadi orang baru. Orang yang sudah belajar menahan lapar, menahan rindu, menahan kecewa, menahan semuanya sendiri. Kamu mungkin masih ingat pelukan ibu terakhir waktu kamu pamit. Pelukannya yang biasanya ringan, hari itu terasa lebih lama, lebih erat. Seperti dia sedang bilang, kalau kamu lelah, pulang ya. Tapi kamu tahu, pulang itu gak semudah itu. Waktu, jarak, ongkos, dan keadaan, semua gak selalu bisa dipaksa. Hari itu kamu belajar satu hal besar, bahwa rumah itu tempat paling hangat. Tapi hidup tak selalu bisa dijalani dari tempat yang hangat. Kamu harus melangkah, walau takut. Kamu harus belajar,
Walau bingung, kamu harus kuat meski belum siap. Dan dari sinilah semua dimulai. Dari satu hari yang mungkin tampak biasa bagi orang lain, tapi jadi titik paling besar dalam hidupmu. Hari itu, kamu benar-benar merantau. Bukan cuma pergi jauh, tapi memulai kehidupan baru di tempat baru, sendiri, dengan harapan yang masih samar, dan kekuatan yang belum tentu utuh. Tapi kamu tetap berangkat, dengan segenap rindu yang belum tuntas, dan doa yang diam-diam diselipkan ibu di dalam tas bekalmu. Lucu ya, dulu rumah adalah tempat di mana semua hal dimulai, dan semua hal kembali. Tapi setelah kamu merantau, rasanya sedikit berubah. Sekarang, rumah itu bukan lagi tempat kamu tinggal, tapi tempat kamu pulang sesekali saja. Pulang pun jadi sesuatu yang terasa tanggung, bukan karena rumahnya berubah, tapi karena kamu yang pelan-pelan sudah bukan anak rumah lagi. Kamu datang dengan tubuh yang sama, wajah yang sama, tapi pikiranmu sudah jauh berubah. Kebiasaanmu sudah terbentuk dari tempat lain. Jadwal hidupmu udah gak nyambung sama suasana rumah. Dulu kamu bangun siang pun gak masalah. Sekarang, kamu justru terbiasa bangun pagi dan nyiapin semuanya sendiri. Dulu kamu sering minta tolong ibu buat apa-apa. Sekarang kamu justru gak enak hati kalau dibantu. Bahkan, sesekali kamu gak tahu harus ngomong apa lagi dengan orang-orang rumah. Bukan karena gak sayang, tapi karena jarak waktu yang sudah membuat cerita-cerita kecilmu jadi terasa asing. Rumah tetap hangat, tetap ramah, tapi kamu tahu bahwa kamu sudah jadi orang luar yang sesekali datang. Kamu disambut dengan pelukan, tapi pelukan itu gak lagi memeluk rutinitasmu. Kadang kamu merasa aneh sendiri, duduk di ruang tamu yang dulu jadi tempat main. Sekarang kamu cuma diam sambil main HP, gak tahu harus ngapain. Makan malam bareng keluarga pun jadi momen langka, karena waktumu di rumah terlalu singkat. Dan semua orang udah punya kesibukan masing-masing. Dan yang paling nyesek adalah saat kamu mulai merasa, kayaknya aku cuma numpang tidur. Iya, kamu sendiri yang ngerasa begitu. Padahal gak ada yang ngomong gitu. Gak ada yang memperlakukan kamu kayak tamu. Tapi rasanya begitu. Karena kamu datang dengan koper. Dan kamu pun akan pergi lagi dengan hitungan hari. Rumah masih jadi tempat ternyaman. Tapi, rasa memiliki itu pelan-pelan berubah jadi rasa berkunjung. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Memang begitulah hidup. Kita nggak bisa hidup tinggal selamanya di tempat yang dulu. Karena kita terus tumbuh. Dan dalam pertumbuhan itu, mau gak mau, kita jadi asing, bahkan untuk rumah sendiri. Tapi satu hal yang gak akan pernah berubah. Rumah itu mungkin bukan lagi tempat kamu tinggal, tapi selalu jadi tempat yang paling sabar menunggumu pulang. Ibu gak pernah protes, kamu cuma sebentar di rumah. Bapak gak pernah marah, kamu sibuk di luar. Mereka tetap masak makanan favoritmu, tetap simpan baju-bajumu di lemari, tetap tidur lebih malam supaya bisa ngobrol sebentar saat kamu baru pulang. Rumah gak pernah menyalahkanmu karena pergi, karena
Karena mereka tahu kamu pergi untuk masa depanmu. Kamu pergi supaya bisa berdiri sendiri. Kamu pergi justru karena kamu ingin suatu hari bisa membahagiakan mereka. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa aneh, merasa canggung di rumah sendiri, nggak apa-apa. Itu bukan berarti kamu nggak cocok lagi. Itu cuma tanda bahwa kamu sedang tumbuh, bahwa kamu sedang menjadi versi baru dari dirimu yang dulu. Tapi yakinlah, sejauh apapun kamu pergi, rumah itu tetap menunggumu, dalam diam, dalam doa, dan dalam harapan yang gak pernah padam. Rindu itu aneh ya, kadang gak butuh alasan besar buat muncul. Cuma dengar suara sendok yang jatuh di dapur tetangga. Tiba-tiba kamu ingat suara ibu yang lagi masak. Cuma cium aroma gorengan dari warung pinggir jalan. Tiba-tiba kamu kangen sarapan bareng di meja makan rumah. Kadang rindu datang tanpa undangan. Lagi duduk di kamar kos yang sempit dan pengap, kamu mendadak kangen duduk di teras rumah sore hari. Lihat langit bareng bapak yang lagi nyeruput kopi. Rindu itu bukan soal jarak, tapi soal kenangan yang pelan-pelan menjauh. Dan kamu takut gak bisa menyimpannya utuh. Kamu pernah gak sih tiba-tiba pengen dengar suara ibu, tapi bukan lewat telepon? Kamu pengen dengar suara itu langsung dari dapur, dari ruang tengah, dari arah kamar. Suara yang dulu terasa biasa, sekarang terasa mewah. Kadang kamu merasa aneh sendiri. Kenapa ya? Hal-hal yang dulu sering kamu anggap remeh, sekarang justru jadi hal yang paling kamu rindukan. Kayak suara TV menyala di pagi hari, suara adik yang ribut minta jajan, bau sabun mandi di kamar mandi rumah, atau cuma sekedar melihat jemuran ibu yang selalu penuh setiap pagi. Sekarang semuanya tinggal bayangan, terkumpul rapi di dalam kepalamu, yang pelan-pelan kamu putar ulang setiap kali malam datang, dan kesunyian jadi teman paling setia. Tapi yang paling berat adalah saat rindu itu gak bisa kamu obati, gak bisa langsung pulang, karena tabungan belum cukup, karena cuti belum bisa diambil, karena hidup di perantauan gak semudah itu buat ditinggal seenaknya. Jadi kamu tahan, kamu simpan rindu itu dalam diam. Kamu bilang ke diri sendiri, nanti kalau udah sempat, aku pulang. Tapi dalam hati, kamu tahu, kadang waktu sempat pun belum tentu semua rasa bisa pulih. Kamu pernah coba pulang waktu libur kan? Dan ternyata, rasa rindu itu nggak langsung hilang. Justru saat kamu pulang, rindu itu berubah bentuk, jadi haru, jadi keinginan untuk lebih lama. Tapi waktu tetap membatasimu, dan saat kamu kembali ke perantauan, kamu malah merasa 2 kali lebih kosong. Karena kenyataannya, rindu gak selalu bisa disembuhkan dengan pulang. Ada rindu yang menetap, bukan karena belum terobati, tapi karena dia memang bagian dari hidup anak rantau. Dan kamu bukan satu-satunya, banyak yang merasakan hal yang sama. Mereka juga duduk di kamar sempit, sambil menatap langit-langit, dan berharap bisa tidur tanpa mimpi rumah. Tapi dari rindu inilah, kamu jadi tahu, bahwa kamu punya sesuatu yang berharga. Kamu punya rumah yang selalu kamu rindukan,
Kamu punya orang-orang yang begitu berarti. Sampai-sampai kamu rela menahan perasaan hanya untuk tetap bertahan hidup jauh dari mereka. Jadi, kalau malam ini kamu merasa rindu, biarkan. Gak usah lawan. Duduk aja sebentar. Dengarkan suara hatimu yang pelan-pelan berkata, "Aku kangen pulang." Lalu tarik nafas dalam-dalam dan bilang juga ke diri sendiri, "Gak apa-apa, aku kuat. Aku tahan. Karena aku tahu semua ini untuk mereka juga." Gak ada yang benar-benar ngasih tahu kamu bahwa hidup di perantauan itu bukan cuma soal kerja atau kuliah, tapi soal hidup itu sendiri. Kamu harus mikir makan sendiri, masak kalau sempat, mie instan kalau terpaksa, dan nasi lauk sambal saset jadi menu andalan. Bukan karena gak bisa masak, tapi karena hari itu terlalu capek untuk berpikir panjang. Kalau sakit, ya urus sendiri. Mau istirahat juga tetap harus beli obat sendiri, ngukur panas sendiri, tidur sendiri, dan kadang harus maksa diri bangun buat cari makan sendiri. Karena gak ada yang nyuapin atau bikinin teh hangat. Kadang kamu cuma pengen ada yang nanya, "Udah makan belum?" Tapi pesan teks itu gak muncul, karena semua orang sibuk dengan dunianya. Dan kamu juga gak bisa terlalu berharap. Anak rantau itu hidupnya selalu penuh kompromi. Kompromi sama waktu, sama tenaga, sama isi dompet. Kompromi sama perasaan yang sering kamu tekan. Karena kamu tahu, kalau kamu terlalu jujur sama rasa lelahmu, gak semua orang bisa ngerti. Ada hari-hari di mana kamu jalan kaki cukup jauh, bukan karena hobi, tapi karena kamu harus hemat ongkos. Ada malam-malam di mana kamu begadang, bukan karena kerjaan penting, tapi karena cemas besok harus bayar ini itu, dan uang belum cukup. Ada juga hari di mana kamu harus pura-pura sibuk, padahal cuma gak punya teman buat diajak ngobrol. Dan malam minggu, kamu isi dengan scroll media sosial, lihat teman-teman di rumah ngumpul, dan kamu cuma bisa senyum kecil, sambil bilang, semoga mereka bahagia. Di perantauan, kamu belajar banyak hal yang gak pernah diajarkan di sekolah. Belajar ngatur uang, belajar bangun pagi tanpa dibangunin, belajar nyari kos murah tapi aman, belajar bilang, gak apa-apa, padahal hati remuk. Kamu jadi orang yang tiba-tiba dewasa, bukan karena usia, tapi karena keadaan yang gak kasih kamu pilihan lain. Dan yang bikin lebih berat adalah, semua itu kamu jalanin sendiri. Gak banyak yang tahu, bahkan mungkin gak ada yang benar-benar ngerti. Kamu bisa bercerita, tapi gak semua orang bisa paham. Kamu bisa minta ditemani, tapi gak semua bisa selalu hadir. Pada akhirnya, kamu belajar jadi cukup buat dirimu sendiri. Anak rantau itu kuat, bukan karena mereka gak punya beban, tapi karena mereka terus jalan meski bawa beban itu sendirian. Bahkan ketika jatuh, mereka bangun sendiri, lap darahnya sendiri, dan lanjut jalan seolah gak terjadi apa-apa. Tapi kamu tahu kan, meski semua kamu tanggung sendiri, kamu gak harus selalu baik-baik saja. Gak harus selalu tersenyum, gak harus selalu terlihat kuat. Gak apa-apa kalau kamu lelah. Gak apa-apa
kalau malam ini kamu harus nangis. Itu nggak bikin kamu lemah. Dan kalau hari ini terasa berat banget, ingat aja, kamu udah sejauh ini. Udah bertahan sejauh ini. Udah ngelewatin banyak hal yang dulu kamu kira nggak akan sanggup kamu hadapi. Jadi, walau semua harus kamu jalanin sendiri, percayalah, langkahmu nggak sia-sia. Kamu mungkin sendirian, tapi kamu nggak gagal. Kamu sedang tumbuh, dan tumbuh itu memang sakit. Nggak ada momen khusus yang bilang, selamat, kamu sekarang sudah dewasa. Kedewasaan itu nggak datang tiba-tiba, nggak diiringi kue ulang tahun atau suara meriah. Dia datang pelan-pelan, di tengah malam saat kamu nahan tangis sendiri. Di pagi hari, saat kamu tetap bangun, mesti nggak ada yang nyuruh. Di hari-hari, kamu harus ngambil keputusan tanpa tanya siapa-siapa. Kamu nggak sadar kapan persisnya kamu berubah. Yang kamu tahu, sekarang kamu sudah bisa mandiri. Sudah bisa masak sendiri, nyuci sendiri, bahkan ngurus dokumen-dokumen penting sendiri. Padahal dulu, kamu minta tolong orang-orang di rumah. Kamu juga jadi lebih sabar, lebih bisa menahan marah, lebih ngerti kenapa orang lain bersikap begitu. Kamu gak langsung ngegas saat disakiti, karena kamu tahu, hidup orang lain juga gak mudah. Tiba-tiba, kamu jadi lebih banyak diam. Bukan karena gak punya cerita, tapi karena kamu belajar. Gak semua cerita butuh didengar orang lain. Kadang cukup kamu simpan dan selesaikan sendiri. Kedewasaan itu hadir dari luka-luka kecil yang kamu rawat sendiri. Dari rasa kecewa yang kamu pendam. Dari kelelahan yang kamu bawa tidur. Dan kamu bangun dalam keadaan lebih kuat. Kamu gak lagi marah kalau ada orang yang gak ngerti perasaan. Gak lagi nuntut semua orang harus paham. Karena kamu mulai paham. Gak semua orang datang untuk mengerti. Dan itu gak apa-apa. Dulu kamu sering cari validasi. Sekarang kamu lebih suka tenang. Dulu kamu pengen semua orang suka. Sekarang kamu merasa cukup kalau beberapa orang tetap ada dan tulus. Kedewasaan juga hadir saat kamu mulai ngerti bahwa cinta nggak harus dimiliki, bahwa nggak semua orang yang bikin nyaman harus diperjuangkan. Kadang kamu memilih mundur, bukan karena kalah, tapi karena kamu udah cukup tahu nilai dirimu. Semua perubahan itu nggak diumumkan, tapi kamu tahu, kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Lebih sabar dari yang kamu bayangkan. Lebih bisa bertahan dari yang kamu kira. Dan semua itu kamu pelajari, bukan dari buku, bukan dari seminar, tapi dari hidup. Dari hari-hari yang kamu jalani di tanah orang. Dari malam-malam yang kamu lewati dalam diam. Nggak ada yang tepuk tangan buat pencapaian. Nggak ada yang kirim bunga waktu kamu berhasil bayar semua kebutuhan bulan ini tanpa minta bantuan. Nggak ada yang kasih ucapan saat kamu berhasil tahan tangis seminggu penuh. Tapi kamu tahu, kamu udah jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Dan itu cukup. Cukup buat bikin kamu bangga pada dirimu sendiri. Walau dunia nggak tahu, walau nggak ada yang melihat, kamu tetap tumbuh, tetap belajar, tetap menjadi seseorang yang lebih baik setiap harinya. Jadi kalau hari ini kamu merasa biasa-biasa saja, jangan lupa, kamu sedang jadi luar biasa dalam diam. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string.
You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.